Selamat datang di Ngobrolin HI, tempatnya isu-isu global menjadi obrolan sehari-hari. Yeay, apa kabar Mbak Mia? Halo Jens, apa kabar? Baik nih, Baik. Jens juga kayaknya seger banget ya. Seger banget. Waduh. Jadi hari ini ada saya, Jessica, dan Mia, yang akan jadi host untuk podcast kita. Dan siang hari ini podcast kita akan sangat seru, rame banget, istimewa. Karena Karena apa nih Jess? karena narasumbernya dulu aja kali ya. Narasumbernya keren banget hari ini. Narasumbernya ini kayaknya semua orang mungkin sudah tahu. Anaknya. Iya, Iya nggak? Ayu Ting Ting. Ting Ting dari Depok. Nah, narasumber kita hari ini tuh merupakan dosen senior kita semua. Dan bukan hanya dosen ya, Jess. Beliau juga merupakan seorang grafologis, ahli hipnoterapis juga, ahli karir development juga, konsultan juga. Luar biasa banget. Mari kita sambut Mas Sabta Dwi Kardana. Ada yang lewat nggak Mas tadi? Dari semua yang disebut sama Mbak Mia? Musisi nggak sih? Musisi. Pada masa lalu. Pada masanya. Pada masanya. Kita punya dua hostess nih. Ya, Hati-hati. Oke, selamat datang kepada Mas Sabta. Dan ada satu lagi. Siapa nih, Jess? Satu lagi ini, waduh. Waduh. Kalau ngomong dia alumni, berarti kita sudah semakin bertambah berwibawa ya. Dia alumni, salah satu alumni dari HI Unpar juga. Terus apa lagi ya? Sekarang kamu sibuk apa? Sekarang sibuk apa ya? Wah, udah ditunjukin. Sekarang Iya. menjadi AMGF College Community Coordinator at AMGF Bandung. Nanti kita denger ya Yes. apa pekerjaan dia lebih detail lagi. Selamat datang kepada Matthew. Yes. Hai Halo. Matthew. It's an honor to be here. Oke, hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang spesial banget. Tadi ceritanya sih ngomongin HI ya, tapi agak mulai bingung HI-nya ada di mana. Ya, nanti kita akan nyampe ke sana. Pasti Yes. nyampe. Hari ini kita akan ngomongin tentang Gen Z, betul? Waduh. Bener banget. Hmm. Gen Z ini merupakan fenomena yang luar biasa ya. Ya sekarang dari kita udah tahu nih banyak banget pengklasifikasian generasi, mulai dari baby boomers, Betul. Gen X, Mm-mm. milenial, Kita masih milenial, masih milenial. di ujung batas milenial. Dan juga ada Gen Z nih. Gen Z Iya. ini kali ini diwakili oleh Matthew Matthew. Marcelino Dan senior kita. Gen Z. ya, Gen Gen Z. Z. Gen Z juga. Gen Z tetap. juga. Jadi mana yang lebih Gen Z nih? Saya atau Mas Sabta? Nah, Oke. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sebetulnya masih rame nih, Jess ya. Yap, betul. Kita lihat dulu nih artikel. Makin banyak perusahaan pecat karyawan Gen Z. Ini 10 alasannya. Betul. Ini kayaknya di awal-awal tahun ya waktu itu, masuk tahun 2025, tiba-tiba banyak banget berita yang menceritakan tentang Gen Z yang banyak banget dipecat dari pekerjaannya dengan berbagai macam alasan. Kurang motivasi, kurang profesional, mungkin ada yang bilang gampang baper, apalagi nggak tahan ban. kompeten. Iya, strawberry generation. benar. Dan macam-macamnya itu banyak banget. Generasi aku ya. Berarti Iya, saya ngomongnya ke saya. Iya, Saya betul. siap mendengar. Kamu Saya siap mendengar tentang itu. dan kamu siap berkomentar juga? Siap. Sebagai perwakilan generasi. Benar. Betul. Betul. Gimana? Bener nggak sih menurut kamu nih alasan-alasan ini? Atau termasuk kamu juga mungkin punya pandangan kamu sendiri, Matt, Ya. terkait berita-berita yang keluar ini? Gimana? Yes. Wow, oke. So, tadi kan Baja sebenarnya sekarang kerjanya apa? Tadi aku kayak langsung nunjuk aja. Jadi sebenarnya sekarang ini aku bekerja melayani sepenuh waktu di Gereja IFGF Bandung as the college pastor, college coordinator ya. Jadi it's a unique thing actually because I'm a Gen Z but I'm working with Gen Z. I'm leading with Gen Z juga. Jadi bener-bener kadang berkaca ke diri sendiri, kadang melihat dari teman-teman, dari anak-anak yang berada di community gitu ya, bagaimana mereka, how they behave, how they see something gitu ya. And I gotta say,
yang tadi Bajas sempat bilang dan yang kita bisa sama-sama baca ya teman-teman semua, dan ini sebetulnya bisa aku bilang betul terjadi di Gen Z. Tapi saya bisa bilang tidak semua Gen Z seperti ini gitu. Tapi majority ini sebetulnya memang betul-betul terjadi gitu. Oke, fakta yang kamu lihat di lapangan betul-betul terjadi. Yes. Menurut kamu kenapa tuh? Well, kalau ngomongin kenapa ya, sebenarnya saya rasa faktornya banyak banget. Tidak bisa hanya berfokus menyalahkan, wah ini semua purely salahnya Gen Z, gitu ya. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah permasalahan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor gitu ya. Nah, kalau saya bisa kutip, saya mau mulai dari apa yang Presiden Harry Truman pernah bilang, Presiden Amerika Serikat ke-33 bilang, dia bilang seperti ini, "There is nothing new in the world except the history you do not know." Because sebetulnya permasalahan ini sudah pernah terjadi dulu, di mana Gen Y itu konflik dengan baby boomer back then. Seperti sekarang kan dibilang Gen Z, employers-nya atau orang yang hire itu Gen X. Jadi terjadi clash di situ, dan sebetulnya ini juga sebelumnya pernah terjadi gitu dari Gen Y. Bagaimana generasi baby boomer memandang Gen Y gitu. Dan kurang lebih pola pikirnya sama gitu, dibilang nggak setia sama kerjaan, males, suka ngeluh halus pujian, dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan tapi tadi saya baca ini dari penelitian dilakukan oleh Nebraska Business Development Center gitu, tahun 2014 gitu. Mereka mereview balik dulu tuh sempat terjadi apa di awal tahun 2000-an. Dan ternyata ini yang terjadi, dan saya cukup kaget gitu ketika saya baca penelitiannya, kok kurang lebih sangat sama nih dengan apa yang saat ini most employers katakan gitu terhadap Gen Z, seperti ini, kurang motivasi, kurang profesionalisme, keterampilan organisasi yang buruk, komunikasinya juga kurang oke, bahkan demanding for work-life balance gitu ya, gitu kan. Benar. Tapi kalau ini jadinya langsung aku nih langsung ngomong. Mas Sabta sedang menyerap semua informasi abis ini. Ya, jadi sebenarnya apakah purely salah Gen Z? Enggak juga. Tadi kenapa saya start dari situ? Karena sebetulnya masalah ini sudah pernah terjadi dan ini berulang di generasi yang berbeda seperti itu ya. Nah, sebetulnya kalau kita berkaca dari Gen Z-nya itu sendiri, betul. Yang di sini bisa saya bilang ya, misalkan berikut alasan mengapa perusahaan memecat karyawan Gen Z gitu ya. Mungkin sedikit cerita juga, dalam saya bekerja gitu, saya memimpin sekarang ini, puji Tuhan dipercayakan ada 60 mahasiswa di dalam community. Dan most majority mempermasalahkan tentang ini. They're questioning about future-nya mereka, mengenai masa depannya mereka, apakah benar-benar masih ada harapan. Kemudian takut juga kan mendengar berita ini, karena berita ini juga bukan hanya tersebar di maksudnya platform berita resmi gitu ya, tapi kan kayak di TikTok, which is anak-anak sering buka, di Instagram. Jadi mereka juga sering sekali baca. Nah, kalau kita sama-sama baca dari 10 poin ini, sebenarnya ini juga disebabkan karena karakteristik Gen Z yang pertama, yaitu hidupnya serba instan. Dimana buat saya pribadi, saya pun merasakan hal ini. Nyari informasi sangat cepat. Google, what else? Media sosial, sekarang ChatGPT. Demanding every information sangat cepat gitu. Kemudian dengan kemampuan Gen Z yang menurut saya sangat cepat untuk belajar, adaptability-nya sangat cepat dengan perubahan yang ada. Sehingga Gen Z punya mentality di mana mereka bisa bertumbuh dengan cepat. Mereka bisa learn something new dengan cepat. Gitu. Pasti di sini saya yakin Mbak Jess, Mbak Mia, dan juga Mas Sabta mendengar di media sosial banyak sekali yang mungkin ketika pandemi, ya udah Gen Z cepet-cepet putar otak, buka bisnis, buka apa, dan turns out itu jadi something yang bener-bener maju banget gitu. Jadi dari situ saya bisa lihat, wah ada banyak hal juga nih ternyata dari Gen Z yang sebetulnya sama Gen Z guys. Jadi I'll defend you guys as well. Jadi ada good side dari Gen Z-nya juga gitu. Dan mungkin kalau kita berkaca dari pola hidup instan, akhirnya itu menimbulkan alasan yang pertama, misalnya kurang motivasi atau inisiatif. Karena because it's very easy to gain something, akhirnya semangatnya, antusiasmenya mungkin tidak terlalu besar di dalam bekerja gitu ya. Kemudian sulit menerima feedback juga, ya kan, and then keterampilan komunikasi yang buruk, which is sekarang sangat mudah mendapatkan informasi komunikasi, atau mau bikin note paper apa, bikin laporan apa, tinggal chat GPT, jadi klik. Jadi mungkin kemampuan berkomunikasinya tidak dilatih, because it's very instant.
Dan yang kedua, saya rasa untuk Gen Z sendiri, kenapa ini terjadi di perkantoran sekarang juga tidak bisa dipungkiri karena memang Gen Z itu idealismenya sangat tinggi. Kalau boleh jujur, teman-teman saya sampai sekarang banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Because they're very picky. Sangat picky. Maunya yang seperti ini, maunya yang begini, maunya yang begini, maunya yang begitu. Seperti itu. Menurut saya, ideal nggak sih kita menjadi anak-anak, atau ideal nggak sih kita menjadi generasi yang muda yang selektif? Go ahead, nggak apa-apa, boleh banget. But when you become selective, it comes with consequences. Seperti itu. Karena kan Gen Z basically, Mia, Mbak Jess, Mas Sabta, they're demanding for paket komplit gitu. Bukan cuma duit, tapi harus sesuai passion, ya nggak sih? Harus meaningful, lingkungannya harus kayak kantor Google. Iya. Oh iya. Ada tempat mainnya, ada dapat makannya, Seluncurannya. ada seluncurannya. Lebih yang viral di TikTok sekarang, everybody bisa kerja di New York, bisa kasih lihat kantorannya seperti Iya. apa, and then kerja di company-company tertentu. But ya honestly speaking, that is what being shown in the social media gitu ya. Kehidupan aslinya kan kita nggak tahu pressure-nya seperti apa gitu ya. Mereka juga jadi mencari sebuah lingkungan yang meaningful, yang nyaman gitu. Kalau saya mau cerita personal dari pengalaman saya pribadi, saya mengalami ini, tapi bukan di tempat kantor sekarang, justru ketika saya masuk HI, ketika saya maba. Karena ketika saya memilih masuk HI itu, saya kira HI is all about communications. Jadi wrong perspektif nih. Wrong perspektif, tiba-tiba semester 1-2, jeder, welcome to the political world. Kayak it's very political gitu. Iya. Dan di situ saya lihat banyak yang struggle, banyak yang basically ya maba lah ya, maba being maba, mundur dan lain sebagainya. Dan saya sempat goyah di awal-awal, tapi ya puji Tuhannya saya ngelihat, oh kayaknya enggak deh, kayaknya ya memang this is the basic thing yang kita harus benar-benar alamin prosesnya, harus jalanin dulu, dan semakin naiknya semester baru kita bisa mendalami passion kita seperti apa. Dan saya rasa begitu pun dengan dunia kerja. Ada hal-hal pasti di awal-awal yang nggak enak, adjustment, kemudian mungkin di awal, oh job desk-nya mungkin banyak, mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi it's a part of the process. Itu adalah bagian dari proses yang memang harus dilalui gitu ya. Seperti itu. Gitu sih kalau buat dari saya, ada dua poin itu. Sorry kalau ngomongnya kepanjangan, Nggak tapi apa-apa. kayak Kita jadi dapat Semua udah selesai. jangan jadi ambil ya. Jangan Wah, diambil semua nih. Ambil ya. Jadi ambil semua. Waduh. Makasih banget kita dapat insight yang luar biasa ya, Jess ya. Betul. Benar. Karena kita menghadapi Gen Z itu nggak sih sebenarnya Betul di sekali. kampus tiap Tiap hari. gitu kan. Dan kita ngeliatnya mungkin cuma dari satu perspektif aja, dari perspektif kitanya gitu, tanpa tahu perspektif Gen Z-nya sesungguhnya kayak gimana. Nah, gimana dengan perspektifnya yang tidak kalah Gen Z? Waduh. Gen Z aksen. Kita harus samakan dulu pengertian tentang generasi. Ya. Generasi itu adalah sebuah konstruksi sosial. Itu diksi-diksi yang dipakai oleh media aja untuk Gen Z gitu. Dan terjadinya suatu generasi itu terjadi karena ada patahan peristiwa besar. Perang Dunia Kedua misalnya, atau patahan ada COVID, nah atau ada revolusi industri ke 5.0. Nah, titik baliknya itu. Jadi strategic events-nya itu membangun satu generasi. Bukan sesuatu yang sifatnya homogen, bukan kosmopolitan. Bukan hanya satu titik, bukan hanya satu jenis ya. Kalau saya menulis ini beberapa hal, tapi saya nggak tulis dengan bahasa yang benar ya. Tapi intinya adalah bahwa generasi Z itu adalah ciptaan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan peristiwa besar Amerika sebagai patokan kita. Saya catat kalau di Prancis namanya bukan Gen Z. Mereka sesuaikan dengan peristiwanya. Sebutan beda namanya, catat contekannya ya. Kalau di Prancis generasi sadar digital. Dalam bahasa-bahasanya apa? Generasi sadar. Titik baliknya adalah, patahannya adalah sebagai unit generasi itu adalah peristiwa ada revolusi industri 4.0. Jadi kita pegangannya itu. Jadi mereka tidak monolitik istilahnya. Jadi mereka tuh kosmopolitan. Kalau saya tidak percaya dengan kata passion buat mereka. Yang namanya Gen Z yang saya kenali, kalau itu nggak nyaman bukan passion gua. Jadi gitu kan bawaannya. Kalau nggak nyaman bukan passion gua nih. Mas. Passion itu bukan itu. Betul, Mas. Picky itu maksudnya jangan nyaman. Ya. Picky itu nggak nggak nyaman. Kalau nggak nyaman bukan passion gua. Nah, ini repot yang lawan Gen Z. Kalau saya ditanya Gen Z itu gimana pandangan saya? Gen Z itu memang diciptakan
berhadapan-hadapan dengan generasi sebelumnya. Patahannya adalah Perang Dunia Kedua. Misalkan saya itu Gen X ya, tahun 60-an lah, itu generasi tua banget ya. Dengan cara berpikir saya sesuai dengan zeitgeist, semangat zaman pada waktu itu ya, seperti apa. Ya itu yang membentuk saya. Jadi ketika kita bicara hari ini, Gen Z itu sebetulnya menganggap dirinya lebih tahu daripada generasi sebelumnya. Mereka mengajarkan kita bagaimana menggunakan ChatGPT, jadi mengajarkan masa depan itu seperti apa gitu ya. Mereka yang mengajarkan orang tua. Jadi terbalik ya. Kalau dulu kan orang tua jadi panutan, sekarang anak itu jadi panutan kita. Seolah-olah dia knows best ya. Nah itu generasi itu terjadi, tadi kan disebutnya apa? Clash of generation ya. Itu terjadi sekarang. Terbalik beberapa peran ya. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau saya ditanya apakah ini setuju, saya kurang pas ya, bahwa ini tidak mengakui kekuatan individual. Setiap individu itu kan punya kompetensi sendiri. Jadi secara genetik dia punya potensi yang lebih bagus yang orang lain. Jadi Gen Z itu banyak bekerja dengan istilah, ada seorang psikolog bagus sekali kalimatnya tuh, saya catat di sini. Mereka tuh dengan pikirannya sendiri tuh, saya lupa password saya. Mereka mengatakan dia itu hidup di dalam bubble algoritmanya sendiri, bubble algoritmanya, sehingga dia attach ya, afiliasinya terhadap apa yang dia terima, algoritma yang dia scrolling, itulah kekuatan dia ya. Jadi keterikatan dia tidak dengan nasionalisme, bukan, tapi dengan bubble algoritmanya dia ya. Jadi nasionalisme menurun sekarang. Kenapa? Karena mereka lebih kosmopolitan, lebih melihat dunia itu seperti ini. Dia membandingkan semuanya karena media sosial. Media sosial membuat dia punya pilihan. Jadi semua dibandingkan dengan sesuatu yang ada di media sosial. Itu menurunkan nasionalisme. Bicara tentang ini, kita ukurannya apa ya? Susah sekali. Saya menjadi konsultan perusahaan-perusahaan, banyak dan tidak banyak yang punya problem dengan Gen Z ya. Tadi aja tidak nyaman, mudah keluar ya, tidak loyal ya. Dan dia membandingkan banyak sekali ya kemungkinan untuk bekerja. Jadi kalau ini kompetensi seseorang itu kan ditentukan macam-macam kan. Kalau dalam sesi sebelumnya kita bicara bahwa faktor genetik, faktor nature dan nurture seseorang itu membentuk seseorang menjadi seseorang seperti Matthew hari ini. Itu faktor nature dan nurture-nya beda-beda. Jadi generasi Z yang sekarang berperilaku seperti ini ada produk dari generasi sebelumnya. Tadi kan dikatakan begitu ya. Jadi kita nggak bisa blaming all pada mereka, karena itu ada produk kita. Kita membangun nurturingnya dengan apa? Dengan internet, dengan segala macam, dengan gadget ya. Itu semua adalah nurturing ke mereka. Jadi terjadilah generasi yang katanya lembek dan sebagainya. Kita melepaskan anak itu setelah umur 24 tahun. Anggapnya anak itu bukan anak kita setelah lulus S1. Masih SMA dipegangin terus, harus nurut sama orang tua. Nah ini yang membuat mereka di nurture seperti di lembek banget. Mereka tidak pernah melihat sekolah itu sebagai, kalau menurut Anies Baswedan, sebagai kolam belajar berenang. Jadi kalau belajar berenang ada coachnya, dosen, ayo latihan belajar berenang. Tapi ketika masuk lautan luas, mereka kaget-kaget. Ketika mereka belajar berenang, mereka tidak mau belajar berenang. Waktu di kampus mereka cuma ya seadanya aja ya, tapi dia tidak berenang benar. Kalau mereka berenang benar kan tahu kan apa yang dilakukan, ada coachnya dan bisa ditolong. Mereka tidak. Jadi ini mereka langsung masuk ke dalam dunia real, ya pasti dia akan kaget-kaget. Kalau culture-nya nggak ada yang nurturing dia kan, nggak ada dosen, nggak ada aturan yang baik untuk mereka, kaget semua. Mereka harus kompetitif, harus struggle, itu kaget semua. Itu tadi shocknya ya. Kalau dulu sebenarnya culture shock ya. Jadi mereka mencari yang nyaman. Akhirnya mereka ini bukan passion gua gitu. Mereka mendefinisikan passion juga salah menurut saya. Do what you love kan maksudnya begitu. Dia pokoknya nggak mengancam, dia suka gitu ya. Ya kira-kira itu Gen Z yang saya kira diskusi Gen Z itu bicara tentang itu hanya konstruksi sosial itu begitu. Tapi kita harus mendefinisikan generasi di Indonesia itu gennya apa, titik baliknya apa. Misalkan Budi Utomo, Tan Malaka dan sebagainya, titik baliknya revolusi Indonesia 98 itu generasi sekarang. Nah itu generasi. Nah, baru kita nggak bisa latah dengan generasi Z karena itu bukan revolusi di Indonesia kan, peristiwa yang ada di Amerika. Itu diksi-diksi yang dibuat oleh mereka untuk dijualan ke sini. Kita pakai generasi ini bukan kita punya generasi sendiri sebetulnya. Menurut saya seperti itu yang perlu dicermati. Jangan terlalu latah dengan ini menurut saya. Ini definisi ini menurut saya tidak cocok buat Indonesia. Coba pelajari perusahaan-perusahaan. Saya menjadi konsultan cukup lama ya. Tidak menangkap ini sebagai satu hal yang
real ya menurut saya. Misalkan ya, kurangnya motivasi atau inisiatif 50%. Ini mungkin dia tidak tumbuh di potensinya. Seseorang tuh punya potensi, tanahnya nggak cocok, maka tidak tumbuh. Yang salah bukan orangnya, tanahnya nggak siap. Jadi saya sering sekali melakukan tes psikotes buat perusahaan-perusahaan ya. Pak, nggak cocok Pak, kata Bapak ini leadershipnya tinggi, nggak kebukti 3 bulan ya. Jangan nyalakan alat tesnya. Tanah Anda tidak membuat dia tumbuh leadershipnya. Jadi tanahnya yang salah. Organisasinya itu tidak adaptif, tidak berusaha untuk menyesuaikan dengan generasi sekarang. Kalau tadi kayak Google ya, ada ayunan, ada serodotan, nah itu maka tumbuh. Dia tahu bagaimana membangun tanah yang cocok buat genetik seperti ini, gitu, potensi seperti ini tidak tumbuh. Jadi kalau tidak cocoknya jangan nyalakan genetiknya, tanah yang salah, organisasinya tidak cerdas itu. Harusnya organisasinya yang berubah, bukan tumbuh-tumbuhan yang ditaruh di situ. Dia tidak berkembang. Kalau kesulitan bekerja berarti artinya mungkin dia tidak cukup tutornya ya, coachingnya tidak cukup ya, tidak cocok pun budaya. Nanti kita bicara tentang cross cultural communicationnya kurang pas, gitu. Mereka nggak tahu bahasa Gen Z tuh gimana ngobrolnya. Ya, misalkan menggunakan I gitu ya, repot itu ya. Happens a lot, Mas. Anak jaksel banget ya. Saya Like literally. Which is terus nomor 7 Sudin ya, misalkan kita bahas keterampilan pemecahan masalah ya. Kita dididik oleh sekolah yang dibuat oleh generasi lama. Masalahnya hari ini sangat berbeda. Kita tidak diajarkan lateral thinking, critical thinking. Kita belajar linear thinking. Cara menyelesaikannya seperti yang masa lalu kan. Pantesan nggak bisa memecahkan masalah. Masalahnya juga beda. Masalah Tesla sama masalah mobil kuno kan nggak beda kan. Jadi betul-betul ini kesalahannya bukan kesalahan generasinya, tapi kesiapan organisasi untuk menampung mereka gitu. Dan isunya berbeda ya. Kurang pengalaman kerja yang relevan. 80% orang Indonesia itu lulus bekerja tidak sesuai dengan disiplinnya. Itu penelitian. Itu Nadiem Makarim mengatakan, Menteri Pendidikan masa lalu mengatakan 80% tidak bekerja pada bidangnya. Ya memang dia tidak bekerja pada bidangnya. Ya, pokoknya pekerjaan apa di depan dia ketabrak gitu ya. Kalau kita bekerja berdasarkan passion itu, lu anak siapa punya privilege minta passion ya? Kecuali anak pengusaha tanker boleh lu pilih. Kalau lu anak biasa aja kerja apa di depan mata lu kerja gitu kan harusnya. Kita tidak mengajarkan mereka seperti itu ya. Kesulitan menerima feedback ya mungkin cara komunikasi ya. Komunikasi memberi feedback itu ada caranya. Kan personal profil setiap orang tidak sama. Ada bisa direct, ada indirect, dikasih ilustrasi, dikasih kiasan baru bisa ya. Itu berarti working style dari masing-masing orang itu harus diukur. Makanya penting sekali psikotes untuk menerima seseorang bekerja supaya kita tahu gaya kerjanya dia seperti apa. Sehingga kita bisa mengikuti itu. Kira kita gitu. Saya tidak langsung setuju dengan generasi gini. Ini konsumsi bisnis saja, ramai kan. Ini untuk Gen Z semua beli gitu ya. Jadi diksi media gitu ya. Kira-kira begitu pandangan saya. Wah, luar biasa banget. Saya ambil hal yang ekstrim, biar ramai. It's very opposite. It's very opposite. Sangat berbeda ya. Teng. Beda banget. Saya agak Hegelian. Cara antitesis. Antitesis. mau di Counter? Boleh. Enggak, tapi sebetulnya tadi aku juga setuju sama yang. Thank you Mas Sapta by the way, karena tadi sebelumnya aku bilang bahwa di awal-awal aku bilang ini faktor yang sebetulnya permasalahan disebabkan oleh banyak sekali faktor. Salah satunya juga dari sisi perusahaan. Mungkin merujuk kepada situasi ekonomi yang ada sekarang. By the way, saya punya kakak dan kakak saya juga bekerja di salah satu company yang lumayan lagi hype. Gen Z sangat melihat company ini sebagai HR, tapi dia melihat ya bisa jadi periode ke depannya masih akan ada beberapa yang layoff because of economic problems dan lain sebagainya seperti itu ya Mas. Jadi saya bisa melihat juga ya ini juga tidak terlepas dari pengaruh perusahaan dan keadaan negara gitu. Karena ya balik lagi ketika mungkin company lagi sedang tidak stabil, ya yang akan kena layoff, yang akan kena cut pasti Gen Z, which is fresh grad yang masih baru bekerja seperti itu. Dan tadi yang Mas Sapta bilang sebenarnya bagus banget gitu, bisa jadi harusnya sebuah perusahaan atau employers harus bisa menyesuaikan diri mereka dengan keadaan Gen Z yang ada sekarang, karena ya things change, perspektif berubah dari karyawan-karyawan baru yang masuk, tapi mungkin ya
karena tidak ada waktu atau mungkin karena lagi dalam fase growing juga, jadi nggak bisa menemukan middle ground-nya yang tepat, ya akhirnya mau tidak mau Gen Z lah yang menjadi korban seperti itu. Karena saya percaya juga, balik lagi tadi saya sempat mention bahwa ya I'm proud to be a Gen Z juga gitu, karena ada beberapa hal-hal yang menurut saya cukup unik dari Gen Z gitu, Mbak Mas, karena Gen Z ini lahir di fase yang betul-betul saya bisa bilang perkawinan antara dunia yang belum digital dengan yang sangat digital. Jadi kalau kayak kehidupan saya pribadi, saya masih merasakan itu namanya main petak umpet zaman kecil, kejar-kejaran sampai bener-bener masuk SD akhir, SMP, SMA bener-bener everybody fokus on iPad, iPhone, tablet, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar back again, adaptability-nya sangat tinggi gitu. Jadi kemampuan untuk beradaptasinya sangatlah besar. Jadi sangat disayangkan sebetulnya dengan mentality yang ada sekarang ya, because of finding yang kayak benar-benar apa yang menjadi keinginannya, what they love, akhirnya jadi cepat untuk mundur, jadi cepat untuk menyerah. Saya ngelakuin research, dapat dari Barna Institute, Barna Research. Sebenarnya sekarang itu Gen Z itu di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah marketplace itu tuh mereka mikirnya apa sih? Yang pertama, they're searching for identity. Ya, who am I really? Mereka tuh siapa? Dan ini tuh terbawa ke dalam dunia pekerjaan juga secara tidak langsung. Yang kedua, they're fighting anxiety. How should they live in today's world? Di dunia yang sekarang serba cepat, persaingan pun sangat tinggi gitu ya. Jadi mereka pun juga berpikir seperti itu, karena balik lagi ingin cepat naik, jadi kayak gimana caranya bisa benar-benar wah cepet juga gitu ya. Dan yang ketiga, experience loneliness. Gen Z itu yang paling banyak lonely juga gitu. Kalau nyentuh mental health dikit ya, tapi memang ternyata it's proven gitu ya. Experience loneliness, akhirnya mungkin mereka juga jadi pengen mencoba untuk stood out dan lain-lain, trying out menggunakan gimana pun caranya supaya gain the attention yang seperti itu. Dan tapi ya mungkin balik lagi tadi kalau ngomongin di kantoran mungkin aja bukan ranah yang cocok mungkin ya, saya nggak tahu. Yang keempat ya harnessing ambition, what's my purpose, tujuannya mau apa, balik lagi yang tadi itu. Yang kelima, they're feeling entitled gitu, which is ya tadi Mas Sabta udah mention juga gitu. Sekarang ya akhirnya Gen Z yang mengajarkan generasi yang lebih dewasa gitu. Apakah saya relate? Saya relate. A bit of context, mama saya nggak tahu semua password akun media sosialnya. Itu saya yang menghafal. Jadi saya yang ngajarin, saya apa. Jadi yang tadi Mas Sabta bilang tuh benar-benar I do experience that, yang hal-hal seperti itu. Jadi kamu jadi miminnya medsos mama, tapi nggak pernah lupa, semua lupa. Nggak pernah ngebajak ya. Wow, bahaya. Tapi benar-benar unik sih. So back again, kalau ngomongin tentang isu Gen Z, memang tidak bisa menyalahkan ke Gen Z-nya seutuhnya, karena ada faktor lain ya, balik lagi bisa dari keadaan negara, keadaan perusahaan, struktur, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Jadi banyak sekali hal luar biasa yang kita dapat di sini ya. Betul. Gen Z itu tidak selalu salah, bahkan yang harus introspeksi itu harusnya faktor eksternalnya gitu ya Mas ya. Either tanahnya, either perusahaannya gitu. Oke. Kalau kasus ini ya. Kalau kasus ini ya Mas ya. Oke. Gimana Jess? Mungkin ada lagi yang pengen dikeluarkan? Apa ya? Banyak banget. Dapat informasinya banyak banget. Gitu. Tapi jadinya Mas, siapa yang harus tentu yang harus berbenahan pasti semuanya ya gitu. Nah, untuk menghadapi si Gen Z ini gitu, untuk menghadapi si generasi muda yang sebenarnya kan Gen Z ada poin-poin positifnya ya, mereka terbuka banget, mereka mau belajar gitu, mau explore hal-hal yang baru sebenarnya. Tapi di satu sisi nggak nyaman, ya udah saya tinggalin gitu kan. Kalau yang berdasarkan cancel culture. Iya, kayak kalau udah nggak nyaman ya udah gitu. Yes. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si generasi-generasi yang lain ini, Mas, dalam menghadapi Gen Z yang udah kebentuk kan ya, gitu. Kalau mereka yang sudah mahasiswa atau yang sudah siap masuk dunia kerja kan udah kagok nih Mas, sudah kebentuk nih. Apa yang harus dilakukan? Musuh besar orang Gen Z itu adalah distraksi. Multi distractornya banyak sekali. Coba ini terus ya karena perkembangan teknologi itu. Tapi kalau kita bagaimana mengatasi orang Gen Z, kalau saya menggunakan pendekatan mindfulness. Ya mengalir aja, ikut dengan mereka, nggak apa-apa, baik-baik saja. Saya punya anak-anak Gen Z kan, atau punya mahasiswa Gen Z, mindful aja.
Ya, kamu hidup untuk saat ini seperti apa, ikuti irama mereka, nggak apa-apa, mereka baik-baik. Jadi nggak pakai hati terus, nanti sakit hati terus kan, merasa tidak dihormati ya. Kalau kalian mindful, kalian relax kan, oke dia gini apa agak petakilan dan sebagainya, sudah lah, agak cewek lah, sok tahu ya sudah lah gitu ya. Cuma tinggal di beres. Saya lebih setuju menggunakan mindfulness. Ya. Dan itu sebabnya kenapa mindfulness sangat hype betul ya. Banyak orang kantoran belajar tentang mindfulness, belajar meditasi itu dalam rangka untuk ikut vibrasinya yang baru supaya tidak kebawa vibrasi ancur-ancuran nanti mereka. Itu pikiran saya cuma sederhana. Dan saya praktekkan itu lebih mindful, lebih relax. Di sekitar saya orang-orang Gen Z kayak apa berisiknya ya sudah lah gitu ya nggak apa-apa gitu. Dan saya belajar Kita bukan kan? Kita kan nggak Kita tidak. Oh iya. Jadi bukan kita yang berisik. itu intinya ya, lebih mindful lah. Mindfulness. Tapi di kelas gitu nggak, Mas? Sebagai dosen gitu. Kan Mas menghadapi beberapa generasi juga kan, Mas? Ya, saya beruntung karena mengajar psikologi ya. Saya punya kebebasan cerita tentang masalah pikiran, tentang generasi dan sebagainya. Jadi saya bisa membawa mereka ke dalam pikiran orang yang di atas generasi mereka seperti apa logikanya, pikiran itu bagaimana kerjanya, culture itu gimana kerjanya, itu saya punya kebebasan cerita itu sehingga di kelas mereka paham gitu. Minggu lalu saya mengajarkan bagaimana mereka berkenalan dengan diri sendiri. Menyinggung katakan bahwa mereka tidak tahu identitasnya seperti apa. Dia harus kenal dirinya sendiri. Bagaimana mereka melakukan self assessment. Oh ternyata gua tuh tipenya seperti ini. Oke, orang tipe seperti ini tantangannya apa? Terlepas apakah dia Gen Z atau Gen X, sama tipe seperti ini pasti punya profil perilaku seperti ini. Nah, bagaimana cara berkomunikasi, do's and don't-nya apa diajarkan itu. Jadi mereka menjadi jadi dia punya people quotient, kecerdasan memahami orang, punya kemampuan empati pada orang. Itu yang paling dibutuhkan, dan itu adalah ilmu yang paling dibutuhkan hari ini dibandingkan skill-skill yang lainnya, lebih ke emotional quotient ya, people quotient ya, itu yang menurut saya harus caranya bagaimana? Caranya dia harus dikenalkan dengan diri dia. Baru kemudian bagaimana dia mengenali orang. Problemnya Gen Z itu sampai udah SMA tidak pernah kenal dengan dirinya. Kenapa? Karena dia sibuk merespon permintaan di luar dirinya. Bapaknya, ibu, ayo bangun, jangan lupa sholat, jangan lupa PR-nya kerjakan, nanti pulang makan siang dulu, tidur dulu, jangan main game. Semua dari bangun tidur sampai tidur lagi isi instruksi dari luar diri. Itu adalah generasi sekarang. Semua itu hanya merespon permintaan dari luar dirinya, sehingga dia tidak ayo kamu udah kelas 2 SMA mau ke sekolah di mana? Mah, sekolah di mana, Mah? Saya tanya, kamu tuh bakatnya apa? Mah, bakatku apa? Hah? Kamu mau kelas 2 SMA tidak tahu bakatnya, dia nggak kenal dirinya. Itu persoalan besar. Dan Gen Z sekarang bingung sekali. Lihat semua orang berbakat ini, semua pengen seperti itu. Semua pengen jadi yang jago masak itu. Ya, bukan ya, atau yang terkenal di Amerika tuh namanya orang Gordon Ramsay. kayaknya masak gampang. Saya bakatnya masak air. Semua itu banyak option ya. Dia hanya berkaca dia. Semua dari luar dirinya. Dia nggak pernah jadi dirinya. Itu problem besar. Dan saya korek tadi betul. Gen Z itu karena terlalu sibuk merespon permintaan dari luarnya diri. Itu bakal ingat bangun tidur bangunin kan. Jangan lupa besok PR-nya kerjaannya. Kalau semua itu perintah. Kapan dia menjadi dirinya sendiri? Never. Dan karena itu dia bingung, gagap sekarang untuk pulang. Jadi lu siapa? Apa hobimu? Apa ya, Mah? Kenapa mamanya? Karena mama paling banyak ngomong kan. Nah itu problem. Jadi menurut saya itu ya isu yang paling penting. Harus gimana? Ya mindful, kemudian memberi ruang mereka berkenalan dengan dirinya. Berkenalan dengan dirinya artinya dia bisa mengendalikan pikirannya dan perilakunya. Yang paling benar adalah mastering yourself ya. Know yourself itu paling penting. Itu ilmu yang penting harus diajarkan ke mereka dari awal. Itu intinya menurut saya. Dari sisi psikologi ya. Ajarkan sejak awal mereka kenalan dengan dirinya. Lu kenal nggak diri lu nggak? Aduh gua nggak tahu. Gua kadang-kadang gini kaget juga sama kaget. Tahu-tahu bikin menyakiti diri. Banyak kan sekarang bikin cutting gitu. Aduh rame banget. Kan dia tidak kenal dirinya gitu. Ya itu malah bisa dikenalkan ya. Jadi ya begitu kira-kira ceritanya. Keren sih. Nah mungkin pengen nanya lagi nih Mas ya. Terus, tadi kan Mas bilang banyak nih ya tools-tools psikologi untuk mengenali diri sendiri dan tes-tes gitu. Nah sekarang permasalahannya dengan adanya media sosial seperti TikTok atau Instagram, banyak banget tuh akun-akun yang tiba-tiba bilang Jualan. ini jualan, ini tes psikologi.
Terus kita kan nggak tahu itu valid atau enggak, tapi sudah ada yang termakan gitu. Oh, kalau kata akun ini saya bipolar ternyata. Saya introvert, Nah, saya langsung makan tuh Langsung introvert. ya Iya. klaim ya. Iya. Iya. Saya kenal dengan beberapa anak muda yang melakukan self diagnose dari ChatGPT. Exactly. Itu Ah. it's really sad Betul. because they think AI bisa memberikan mereka Yeah, emotional support. Ya. Padahal Ah. sebetulnya kan AI itu tidak punya soul ya, bisa kita bilang. Iya. Dia hanya Iya. memberikan logical Ya insight ampun. aja. Mm-mm. Itu gimana Mas kira-kira? Tapi saya menjawab punya pertanyaan Mia tadi, mereka kan banyak instrumen ya di dunia ini. Pertanyaannya apakah dia valid atau tidak? Saya sarankan kepada pendengar acara ini untuk tidak mengerjakan tes-tes yang free, karena itu pengalaman dari Cambridge Analytics. Jadi mereka membantu pemenangan, kita kembali ke HI ya, pemenangan siapa namanya Donald Trump Ya. lawan Hillary Clinton itu menggunakan satu analisis hasil psikotes untuk mengetahui profil anak orang di wilayah itu, kekuatannya di mana, baru dibom informasi. Jadi itu adalah informasi gratis, menguntungkan untuk para analis ya. Jadi be careful dengan itu. Jadi tidak bisa, ya banyak yang gratis atau tidak license ya. Kita harus lihat setiap instrumen itu hanya boleh dikeluarkan oleh orang yang license, yang certified. Misalkan dia certified MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, itu harus certified dia melakukan itu. Kalau nggak punya sertifikasi, dia tidak berhak untuk menginterpretasi itu. Artinya dia interpretasinya permukaan aja. Ya. Permukaan aja. Nah, itu ya jadi isunya. Kalau itu ya, pertanyaan pertama penting itu ya. Itu tadi yang kedua tadi tentang apa ya? AI. AI. Kita orang Diagnose. bahkan mari kita ambil ilustrasi ya. Saya baru sakit berat ya. Dan pesan saya pada semua orang adalah please stop googling atau please stop chat GPT. Kenapa? Make it you worsen. Tambah worse. Kenapa? Takut-takutin. Makan ini, waduh, ini mengandung potensi, kamu punya potensi Iya. bunuh diri. Wah, Iya. jadi kamu nggak Iya, tahu, iya, kamu nggak ada reviewer. Iya. Ya Iya. itu semua apa informasi yang begitu bubble dan ada aja muncul. Dan itu diambil dari sejumlah informasi kan. Dan Yes. kemudian satu-satukan kemudian Iya. dijadikan jawaban. Padahal itu bukan jawaban yang akurat. Tidak ada dokter yang mengandalkan itu kan. Why? Karena itu berbahaya kan, karena Yes. dia tidak sekolah, dia nggak punya rootsnya, ya nggak punya radiksnya. Jadi dia harus tahu kalau itu, waduh repot banget. Saya juga baca dikasih obat sama dokter langsung googling kan, apa efek sampingnya. Nah, satu, potensi bunuh diri, waduh stres kan. Iya. Iya, iya, iya. Jangan makan ini. Coba kita browsing, makan telur itu baik atau enggak? Waduh, ribuan kata buruh bagus, buruh 2, Iya. bagus 5, Iya, semua bagus, bingung. Ya, semua itu apa dilematis ya Iya. semuanya. Iya. Kita tahu itu ya. Jadi menurut saya iya betul. Kalau orang sakit jiwa jangan diagnos sendiri. Kebetulan saya punya anak mantu dokter jiwa kan. Dia bilang wah ngeri itu anak-anak sekarang tuh semua tuh nanyanya ke ChatGPT. Ya. Apa solusi-solusi yang harus dibuat. Padahal isunya bukan itu ya. Wah tadi betul bipolar, itu siso, ya, misalnya begitu, waduh, halusinasi gitu. Kayaknya ada waham deh, yang sok tahu jadi ada waham. Banyak sekali term-term yang dipakai supaya dia kelihatan berpengetahuan gitu ya. Tapi betul-betul itu face validity, validitasnya cuma di permukaan aja. Iya. Akibatnya Gen Z itu kebanyakan jatuhnya jadi generalis, sok tahu banyak hal tapi nggak punya kedalaman. Nah, dia harusnya spesialis kan. Iya. Spesialis kopi tubruk atau kopi mandailing gitu, spesialis, bukan cuma tahu kopi, jadi tahu dalam, nggak tahu semua. Kayak HI lah, kita tahu semua tapi nggak punya kedalaman. Lulus HI jadi ahlinya apa? Sebut ahli bahasa Inggris. Ini bukan sekolah bahasa Inggris, ini sekolah diplomasi, harusnya ahli diplomasi. Nggak punya spesialisasi ya. Jadi menurut saya jadi tidak, Gen Z itu cenderung generalis, semua itu dipelajari. Karena semua opsinya ada, ceritanya ada di sini. Ya. Itu yang saya khawatir. Dia mencari jawaban semua dari sini. Dan nyaman dia. Saya tidak mengatakan dia lonely, enggak, dia enggak lonely. Dia ada temannya. Saya punya teman baik namanya ChatGPT 4.0. Aduh, saya kalau ada masalah sama dia, coba jelaskan statistik bla bla bla, orang itu dia jawab. Dia asisten yang murah kan, $20 sebulan. Iya. Terus saya eksploitasi dia ya. Cepet lagi responnya. Cepet lah ya, 2 detik kan Coba langsung. jelasin. Iya. Saya nggak lonely, saya tenang aja sepanjang hari, tenang aja berdua sama dia. Cerita. Bener ya. Tiba-tiba kepikiran apa kan? Iya. Kepikiran ini gitu. Misalkan cerita tentang ini gitu. Kepikiran apa? Siapa yang bisa diajak ngomong tentang ini?
dia cerita bahwa generasi itu selalu patahan dari satu momen ada patahan. Nah, itu bedanya. Perang Dunia Kedua muncullah flower generation, muncullah silent generation yang merasa tidak nyaman, apakah dia harus celebrate atau dia sedih karena ada Hiroshima bom, yang mana? Jadi silent generation. Yes. Itu patahan-patahan gitu. Kita patahannya apa? Covid sama revolusi industri. Nah, itu generasi. Indonesia apa patahannya? 98 mungkin, I don't know ya. Dulu kan generasi 66, generasi berapa kan ada ya, Yes. angkatan lah, kita nyebutnya angkatan. Kira-kira itu ya. Jadi banyak cerita-cerita yang bisa kita dapat dari asisten tadi ya. Jadi Gajinya teman murah. itu. Teman Oh, kita. Teman kita. Bawah UMR loh. Iya. Iya lagi. Teman kita. Dan dia terima aja lagi di bawah UMR. Eksploitasi juga nggak apa-apa. Masih Iya, benar. masih sabar. Itu ceritanya kalau cerita tentang Gen Z itu memang agak tricky menurut saya. Kita jangan terjebak dengan jargon-jargon yang dibuat orang. Itu cocok buat kita. Yes. Benar, benar. Jadi Yep. udah banyak banget insight-nya ya Jess ya. Yap, betul. Jangan self-diagnose. Jangan guys. Cari temen aja nggak sih? Cari temen Iya. Benar. Semakin takut loh sendiri. Aduh, gua sakit, ternyata gua punya penyakit. Iya. Iya itu Iya, ya. benar. Tambah panik ya. Iya. Negative thinking jadinya. Sakit beneran. Iya, benar. Iya benar. Oke, terus apa lagi tadi? Main. Mindfulness ya. Mindfulness. Iya. Oke. Bukan cuma buat Gen Z-nya aja, tapi buat orang-orang yang ada di sekitar Gen Z juga, ya Yes. kan? Iya, benar. Itu penting. Termasuk buat kita. Termasuk kita Jess. kita Tiap Iya kan? hari. Yes. jangan langsung naik ya kan, tahan dulu. Tahan dulu mindfulness Iya. dulu. Tarik nafas. Jaga Oh, hati. iya. Tetap senyum. Jaga senyum. Ketok ruang Mas Sabta. Iya. Mas. Seling boleh. Iya. Betul. Iya. Iya sih. Yes. Gitu. Lebih banyak sekali anak-anak Gen Z itu sekarang keren banget. Kau bawa tas, ini isinya itu apa? Yoga mat. Itu keren banget rasanya. Apa? Nah itu karena work life balance mas. Mereka pengen Iya. ada olahraganya dulu. Iya, betul. Wah, gimana nih? Kayaknya masih banyak banget yang mau kita Iya, omongin ya. benar. Cuma ya waktunya terbatas. Jadi gimana, Matt? Kamu sudah dapat banyak banget insight soal Gen Z? Yes, dapat Dapat. dong. Tenang guys, Ya. aku juga Gen Z. Yang menghadapi Gen Jadi Z. jangan membuli aku. Enggak. Don't bully me. Tapi Tapi, aku jujur kalau final ya kalau aku bisa ngomong terakhir, aku juga setuju sekali dengan yang Mas Arta bilang tadi kan mungkin kan Bang ya sempat ada lontarin pertanyaan atau Mbak Jess tadi sempat lontarin pertanyaan. So what is the solution? Kalau aku mungkin cuma bisa bilang ke untuk teman-teman Gen Z, mungkin ya untuk adik-adikku gitu ya, untuk teman-teman Gen Z semua. I think yang tadi Mas Arta bilang itu betul banget, mindful. Karena itu bukan cuma menjaga pikirannya, kita menjaga hati kita menjaga visi kita mau ke arah mana dan lain sebagainya. So, I think what I can say untuk teman-teman Gen Z, so I'm talking this ke diri aku sendiri juga, aku berbicara ke diri aku, yang pertama pastinya perlu untuk selalu be present sih ya. Untuk bisa be present. Be present every day. ya. Be present every day. Pelan-pelan jalanin hari itu seize the day gitu, satu persatu. Kelarin yang bisa. Karena jujur teman-teman kayak misalkan buat teman-teman di sini mungkin yang masih kuliah, yang masih SMA, percayalah you guys will miss those moments. Bagi yang Ketika- kata yang sudah lulus. Iya, Percayalah jadi ya. ketika aku kerja pengen kuliah, ketika masuk kuliah, ketika SMA, aduh pengen banget kuliah. Once you guys go into college, you guys go into uni, kalian pasti pengen balik lagi ke SMA. You know, jadi those things itu bener-bener be present aja, enjoy satu-satu, pelan-pelan, do it everything. Dan I think be present juga berbicara mengenai yang Mas Sabta tadi bilang gitu, maksudnya don't always compare dengan orang-orang, karena jalan hidup kita semua berbeda-beda teman-teman, masing-masing sudah punya path-nya masing-masing. Dan aku percaya, nah itu masuk ke poin aku yang kedua sih yang pengen aku sampaikan ya, if we know kayak jalan hidup kita seperti apa, kita mengenal diri kita ya, then the second part is to trust the process. Iya. To trust the process. Betul. Karena aku percaya nggak ada perkara besar yang datang tanpa kita harus ngelakuin perkara yang kecil dulu. Yap. Gitu. Mulai So, dari yang kecil dulu. Mulai dari yang kecil dulu. Jadi selama kita bisa setia melakukan hal-hal yang simple, hal-hal yang kecil, di situ nanti ke depannya akan ada door baru, akan ada pintu-pintu baru yang dipercayakan untuk Betul. kita melakukan hal-hal yang lebih besar. Betul. Karena
balik lagi yang penting itu bukan bagaimana kita bisa ngerjain dengan cepat dan lainnya, tapi it starts from our attitude, Ya. gimana cara kita menyampaikan pesan. Betul. Balik lagi semuanya itu dari hal-hal yang simple Ya. gitu. Betul. Jadi dari hal yang simple baru itu mendatangkan sebuah hal-hal yang sifatnya barulah yang kita idam-idamkan mungkin ya, yang kayak dari medsos gimana gitu kan. Iya. Sekarang ada istilahnya soalnya spek TikTok, spek dewa gitu. Itu. Jadi katanya kalau kerjaan harus begini, misalkan dalam konteks pasangan, cowok yang ideal begini, cewek yang ideal begini. Nah, itu spek Spek TikTok TikTok, juga berbicara tentang pekerjaan juga gitu. Ini ramai dibicarakan Dari di tahun kalangan sini. Enggak, Ada saya tahu spek itu. Ya, spek biar TikTok. tahu. Jarak dari urusan ini. Jadi Gen Z itu sekarang punya problem dengan idealisme. Idealisme. Ya. Jadi idealisme dia terbatas dengan pilihan-pilihan yang dikasih tersedia lebih materialistis. 1 miliar pertama. Ya, Itu Ya. sebagai idealisme. Iya. Jadi bukan sesuatu yang bagus atau yang Iya. sifatnya Iya. bagus ya, bukan. Iya. Semua tuh bentuknya materialisme. Kayak tadi cantik itu seperti apa gitu kan, semua Yes. Korea gitu. Iya. Mata tuh seperti apa, kaki seperti Iya. apa. Iya. Ya. Ya itu materialistik. Yes. Jadi kurang idealisme. Jadi harus punya Yes. ide. Mungkin mahasiswa kita diajarkan bagaimana membangun idealisme. Enggak ada idealisme sama sekali. 1 juta pertama Atta Halilintar, Fuji punya apa? Sekarang sama siapa dia? Sampai saya tahu dia lagi sama Feral, iya, oke. Halo, generasi X ngamati itu. Ingin tahu behavior anak-anak seperti itu seperti apa? Ya. Semua itu menjadi apa? Seperti contoh yang akan mereka bandingkan. Yes. Dirinya bandingkan gitu. Gue bisa nggak Yes. umur kayak Fuji punya rumah kayak gitu, 2 rumah gitu, Yeah. bisa nggak? Bisa nggak jadi apa senator seperti Feral ya, seperti itu. Semua kan bikin semua pergi ke gym dulu. Iya, Bukan betul. nambah ini kan. Iya, betul. Jadi bener. toxic ya seperti Iya. itu. Dan be Betul. careful ya, nggak punya idealisme itu. Yes. Jadi harus punya idealisme, pingin apa, pingin bangun apa gitu, nggak ada itu. Iya. 1 juta pertama atau 1 miliar pertama, oh semua kejar-kejaran gitu ya. Benchmarknya material. Benchmark Bisa material. Bisa dibahas Iya. Idealisme. material benchmark. Nah, Nah, lo less idealism, less resilience, Iya. resilience juga. Ingat masa Covid semua Brompton. Iya. Iya, Benar. iya. Yes. Sudah, heeh. sekarang Standar. sekarang pilates. Sekarang Pilates semuanya. Semuanya Ya pilates, kan? pilates dan paddle. Betul. Iya. Everybody has Betul. Paddle. Iya, ya. Paddle mas yang semacam mini tenis Iya, gitu. tenis, Mas. Tapi ada wallnya di samping, jadi bolanya bisa membal ke tembok. Subjek Kayak squash. squash. Jadi kayak a mix between squash Iya. and tennis. Kalau squash tuh sendiri. Kalau squash kan ya. sendiri ya mas, Ini nggak ada ada tembok. Nah ini lawannya. benar-benar ada lawan gitu. Nggak cocok udah pensiunan kayak gitu. Oh, Mas Sabta. Sabta cocoknya Cocoknya apa, Mas? Hah? Santai. iya, di pantai. Iya. Healing. Healing juga. Dan jadi kita berharap ya podcast ini juga bisa menjadi sarana healing loh buat Betul. para pendengarnya. Iya nggak sih, Jess? Nah, berarti mungkin kita akan ketemu lagi di topik-topik selanjutnya Iya. habis ini. Betul, masih ada satu topik lagi yang Masih ada satu topik lagi. relate juga sama Gen Z, relate juga mungkin sama kita, Sama kita ya banget. kan? Mm-mm. Ya kan? Jadi nanti tungguin part berikutnya, ya. Dadah. Terima kasih. Thank you semua. Bye-bye.